Pak Danu dulunya adalah seorang pria perkasa, tangannya yang kapalan, tak pernah lelah memanggul karung beras di pasar, demi menyekolahkan Anto, putra semata wayangnya. Bulastri, istrinya, tak kalah gigih. Setiap subuh, aroma masakan dari dapur kecil mereka sudah tercium. Disiapkan untuk dijual di warung. Mereka punya satu mimpi, Anto harus jadi orang sukses, tidak seperti mereka yang hanya berjibaku dengan keringat. Anto tumbuh menjadi pemuda cerdas, lulus dengan predikat cum laude. Ia merantau ke kota besar, berkat kerja keras dan otaknya yang cemerlang. Karirnya melesat, rumah mewah, mobil mengkilap, dan kehidupan serba ada kini dinikmatinya. Pak Danu dan Bulastri, di desa, tak henti bersyukur dan bangga. Setiap kali tetangga memuji Anto, dada mereka serasa membengkak. Namun, roda kehidupan berputar, dan tak selalu membawa keindahan. Pak Danu mulai sering sakit-sakitan. Lututnya tak lagi kuat menopang. Napasnya tersengal-sengal. Bulastri pun tak sebugar dulu. Rambut putihnya semakin banyak, dan punggungnya sering terasa ngilu. Anto, yang kini bernama lengkap Antonius Wijaya, jarang pulang. Teleponnya hanya sesekali. Ketika Pak Danu meminta Anto pulang, karena ia merindukannya, Anto selalu beralasan sibuk. Proyek besar, Pak, nanti, kalau sudah selesai pasti Anto pulang. Katanya selalu, suatu hari. Kondisi Pak Danu memburuk drastis. Bulastri menelepon Anto dengan suara bergetar. Nak, bapakmu kritis. Tolong pulang. Nak, Anto datang dengan mobil mewahnya. Ia tiba di rumah sederhana yang telah membesarkannya. Namun, ada yang berbeda. Raut wajahnya tak lagi memancarkan kehangatan, ada kegelisahan. Seolah kehadirannya di sana adalah sebuah beban. Setelah Pak Danu sedikit membaik, Anto duduk bersama orang tuanya. Pak, Bu, Anto sudah pikirkan baik-baik. Anto mau bapak dan ibu ikut Anto ke kota, ujarnya. Pak Danu dan Bulastri terharu. Akhirnya, impian mereka untuk hidup dekat dengan putra kesayangan terwujud. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap. Sesampainya di kota, Anto tidak membawa mereka ke rumahnya yang megah. Mereka dibawa ke sebuah panti jompo yang bersih dan modern. Bapak dan ibu akan lebih terawat di sini. Ada perawat 24 jam, makanan terjamin. Anto sibuk sekali, jadi tidak bisa merawat bapak dan ibu di rumah. Jelas Anto, tanpa sedikit pun melihat ke mata orang tuanya. Pak Danu dan Bulastri terdiam. Dunia mereka runtuh seketika, rasanya seperti ditampar kenyataan pahit. Mereka tidak membantah, hanya air mata yang menetes tanpa suara. Hari-hari di panti jompo terasa panjang. Pak Danu sering duduk di kursi roda dekat jendela, menatap kosong keluar. Bulastri lebih banyak termenung, sesekali mengusap foto Anto kecil yang selalu ia simpan di saku daster. Mereka melihat penghuni lain dikunjungi anak cucunya, tertawa dan bercanda. Anto, ia hanya datang sebulan sekali. Itu pun sebentar, kadang hanya 15 menit. Anto janji akan sering jenguk, kata Anto saat pertama kali meninggalkan mereka di sana. Janji itu kini terasa seperti bualan, menguap bersama kesibukan dan kesuksesannya. Suatu sore yang dingin, salju pertama turun membasahi jendela panti. Pak Danu menggigil. Bulastri meraih tangan suaminya yang keriput. Mas, apa kita salah mendidik Anto? Bisiknya lirih, air matanya jatuh membasahi kerudung. Pak Danu menatap salju yang turun perlahan. Dalam benaknya, ia kembali ke masa lalu, saat ia menggendong Anto kecil, mengajarkannya berjalan, memeluknya saat sakit. Senja itu, di balik jendela yang berembun, sepasang mata tua itu tak lagi menatap salju dengan keindahan, melainkan dengan kepedihan yang tak terucap, sebuah penyesalan atas impian yang kini berubah menjadi sebuah pengasingan. Mereka adalah orang tua yang hidup, namun terasa seperti telah dibuang. Ditinggalkan di senja usia mereka, sendirian dalam keheningan.